Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Yuliana, NIM 594, saya dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Yang pertama, surat berharga, di mana surat berharga merupakan dokumen yang mempunyai nilai dan dilindungi oleh hukum maupun negara. Biasanya, surat berharga ini erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, dan sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Lalu, selanjutnya ada fungsi surat berharga. Yang pertama, sebagai alat untuk memindahkan hak tagih. Yang kedua, sebagai surat bukti hak tagih. Yang ketiga, sebagai pembawa hak. Surat berharga dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu surat yang bersifat hukum kebendaan. Contohnya, yang pertama ada konosmen atau bill of lading. Yang kedua, surat tanda keanggotaan suatu persekutuan. Contohnya yaitu surat saham. Yang ketiga ada surat tagihan utang. Contohnya wesel, cek, dan surat sanggup. Nah, macam-macam dari surat berharga itu sendiri ada beberapa. Yang pertama ada wesel. Wesel sendiri merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran pada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat tertentu. Lalu yang kedua ada surat sanggup. Surat sanggup atau dikenal dengan promes adalah surat berharga yang memuat kata promes di mana penerbit menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang juga disebutkan di dalam surat tersebut. Yang ketiga ada saham. Pengertian saham di sini terdapat dalam pasal 40 KUHD, yang berarti modal perseroan dibagi atas saham-saham atau persero-persero atau nama atau blanko. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Bentuk dari saham ini merupakan selembar kertas yang berisi keterangan bahwa pemilik dokumen tersebut adalah pemilik perusahaannya yang menerbitkan surat saham tersebut. Lalu yang keempat ada cek. Cek merupakan suatu surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar sama seperti wesel dan surat sanggup. Lalu yang terakhir ada konosmen atau bill of lading. Konosmen atau bill of lading merupakan surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Pengangkut sendiri biasanya perusahaan pelayaran yang menerangkan bahwa pihak perusahaan tersebut sudah menerima barang dari pengirim untuk diangkut ke pihak tertentu atau diangkut ke pihak penerima. Di dalam surat konosmen ada nama dan keterangan mengenai syarat-syarat penyerahan barang yang akan dikirimkan. Lalu selanjutnya ada surat yang mempunyai harga. Surat yang mempunyai harga diterbitkan bukan untuk sebagai alat pengganti pembayaran tunai, melainkan bukti bahwa pemegangnya adalah orang yang berhak atas apa yang dinyatakan di dalamnya. Di dalam surat yang mempunyai harga ini tidak dapat diperjualbelikan, karena tujuannya memang bukan untuk diperjualbelikan. Lalu selanjutnya ada fungsi surat yang mempunyai harga, adalah sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan, atau untuk menikmati hak yang disebutkan di dalam surat tersebut. Surat yang mempunyai harga ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada surat rekta. Surat rekta awalnya itu merupakan surat berharga, tetapi banyak para pihak yang menginginkan surat rekta menjadi surat yang mempunyai harga agar sukar untuk diperjualbelikan. Contohnya, surat rekta sendiri terdiri dari wesel dan cek. Lalu yang kedua ada surat bukti diri. Surat bukti diri adalah tuntutan utang yang menimbulkan anggapan bahwa pemegang surat ini adalah yang berhak. Surat ini diterbitkan untuk tidak dimaksudkan
untuk diperjualbelikan, tetapi untuk memudahkan debitur menangani krediturnya. Biasanya di dalam surat bukti diri ini kebanyakan tidak dicantumkan nama. Contohnya seperti pada karcis bus, karcis kereta api, ataupun tiket pesawat, dan lainnya. Untuk karcis kereta api atau tiket pesawat biasanya terdapat nama atau identitas diri bertujuan untuk keperluan asuransi karena perjalanan yang jauh. Lalu yang terakhir ada surat pengakuan perintah membayar hutang, di mana merupakan surat pengakuan utang atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh debitur dan diserahkan kepada kreditur yang dimaksud untuk tidak diperjualbelikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.